Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahman dan Miko, channelnya Sobat Kimia. Pada video kali ini, Pak Jan Miko akan membahas materi termokimia. Nah, sebelum masuk ke materi interaksi sistem dan lingkungan, perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah termokimia berasal dari kata termo dan kimia. Nah, termo hubungannya dengan panas, hubungannya dengan kalor, sedangkan kimia hubungannya dengan reaksi kimia. Berarti termokimia adalah ilmu kimia, cabang ilmu kimia yang mempelajari reaksi-reaksi kimia yang berhubungan dengan panas atau kalor. Nah, kalau di sini ada termokimia, maka kalau di sini ada alat, nah ini disebut dengan apa? Ayo, siapa yang tahu? Ini namanya adalah termos, ya. Termos, bukan tremos. Nah, biasanya anak-anak desa itu bilangnya ini adalah tremos, padahal yang benar adalah termos. Berasal dari kata termo. Oke. Nah, untuk selanjutnya nanti kita bahas kembali ya termosnya ya. Untuk yang pertama, di sini ada materi interaksi antara sistem dan lingkungan ya. Interaksi antara sistem dan lingkungan nanti kita bahas ya. Tetapi sebelumnya kita bahas terlebih dahulu definisi dari sistem. Nah, sistem sendiri itu apa? Nah, sistem itu adalah bagian yang kita amati ya, bagian yang kita amati, atau kita bisa memberi definisi yaitu objek yang kita amati atau yang menjadi pusat perhatian. Nah, boleh pakai ini ya, objek yang menjadi pusat perhatian. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah ada apa, lingkungan. Nah, kalau lingkungan sendiri itu apa? Berarti lingkungan adalah bagian yang berada di luar sistem, ya. Bagian yang berada di luar sistem. Oke. Kalau yang kita amati adalah sebagai sistem, maka yang berada di luar sistem itu disebut lingkungan. Sebagai contoh di sini, oke ya, kelihatan ya. Nah, di sini di dalam ini, di dalam botol ada air. Misalkan ke dalam botol ini kita masukkan air, ya kan? Kemudian kita tambahkan lagi karbit. Nah, tentunya anak-anak tidak asing lagi ya antara reaksi antara karbit dengan air. Yang terjadi apa? Andaikan ya, di sini ada air dan karbit. Nah, maka air dan karbit ini yang menjadi pusat perhatian kita karena akan bereaksi ya, menghasilkan apa? Panas ya. Jadi suhu air menjadi apa? Meningkat. Oke ya. Nah, kalau ini yang menjadi pusat perhatian kita, berarti air dan karbit itu sebagai sistem, objek yang menjadi pusat perhatian atau objek yang kita amati. Nah, berarti yang berada di luar sistem itu kita sebut lingkungan. Yang berada di luar sistem apa aja? Ada udara, ya kan? Kemudian ada tangan kita. Nah, ini berarti termasuk apa? Lingkungan. Nah, botol ini berarti dia sebagai apa? Sekat, ya kan? Sekat antara sistem dan lingkungan. Oke. Jadi yang menjadi pusat perhatian itu kita sebut sebagai sistem. Yang berada di luar sistem adalah lingkungan. Nah, kalau di bumi, kalau di bumi ada manusia, ada makhluk hidup dan isinya, berarti kita dapat dikatakan sebagai apa? Objek. Berarti kita sebagai apa? Sistem. Berarti otomatis ada yang mengamati dong. Ada yang mengamati kita. Perilaku kita diamati, ya. Perilaku kita diamati, diawasi oleh sang kholik.
Oke ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, berarti kalau ini kita sebagai pengamat mengamati sistem ini. Nah, kalau kita manusia di bumi ini ada yang mengamati, ya, ada yang mengamati kita yaitu Allah. Berarti otomatis yang berada di luar bumi itu sebagai apa? Lingkungan, yaitu ada tata surya, ada Venus, ada Mars dan lain sebagainya. Itu sebagai apa? Lingkungan. Oke ya. Jadi kita ada yang mengawasi. Tolong selalu diingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi kita sebagai sistem dan kita juga bisa sebagai pengamat. Oke ya. Kita sebagai pengamat sistem kecil ini, tetapi dalam skala yang besar kita diamati oleh Allah. Selanjutnya adalah macam-macam sistem, yaitu sistem dibagi menjadi berapa? Oke, sistem dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem terbuka. Nah, ada sistem terbuka, yaitu sistem yang apa? Mengalami pertukaran. Nah, pertukaran materi maupun energi. Nah, ia mengalami pertukaran materi maupun energi. Nah, kalau ini, kalau tadi ya masih sama. Kalau di botol ini di dalamnya ada air dan ada karbit. Ketika ini tidak saya tutup, ya, apakah hasil reaksinya panasnya bisa keluar? Bisa. Apakah udara yang di luar bisa masuk? Bisa. Oke ya. Berarti terjadi pertukaran materi ataupun energi. Nah, ini yang disebut sistem terbuka. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada sistem apa? Tertutup. Nah, ada sistem tertutup. Yaitu hanya mengalami apa? Mengalami pertukaran energi. Oke ya. Hanya mengalami pertukaran energi saja tanpa mengalami pertukaran materi. Sebagai contoh, tertutup. Oke ya, tertutup. Ada air, ada karbit. Direaksikan, mengeluarkan panas. Apakah ketika kita megang botol ini di luar kita bisa merasakan panas? Bisa. Artinya mengalami pertukaran energi. Apakah uapnya bisa keluar? Tidak. Oke ya, materi yaitu ya. Apakah udara yang dari luar bisa masuk? Tidak. Apakah energinya bisa keluar masuk? Bisa. Oke ya, berarti hanya mengalami pertukaran energi tetapi tidak mengalami pertukaran apa? Materi. Oke. Yang ketiga ada sistem yaitu terisolasi. Oke. Yang terakhir ada sistem terisolasi, yaitu sistem apa? Sistem yang tidak mengalami pertukaran materi dan energi. Oke ya, materi ataupun energi, tidak mengalami pertukaran kedua-duanya. Oke, tulisan saya bisa dibaca ya. Nah, contohnya di sini tadi ada apa? Termos. Ada termos. Nah, termos yang bagus. Nah, ada beberapa lapisan. Di dalamnya di sini ada kaca ya, di dalamnya ada kaca. Kemudian dilapisi dengan apa? Plastik. Oke ya, dilapisi dengan plastik. Air panas dimasukkan ke sini. Air panas, ya kan? Nah, kalau ini disebut sistem terisolasi, maka tidak akan mengalami pertukaran materi ataupun energi. Artinya apa? Ketika kita pegang termos ini, kita tidak bisa merasakan panas dari luar.
Oke ya, ataupun materi yang ada di dalam ataupun di luar tidak bisa keluar ataupun masuk. Berarti ini yang disebut dengan sistem terisolasi. Oke ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.